Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Noviandari, biasa dipanggil Ita. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya saat ini sedang berada di kampung halaman saya, karena sudah tidak ada lagi perkuliahan tatap muka hingga waktu yang belum diketahui. Saya yakin teman-teman semua, baik itu pelajar, mahasiswa, atau pekerja, pasti melakukan hal yang sama, atau istilah kerennya work from home. Ya, ini terjadi karena wabah virus yang menyerang dunia saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas dampak apa yang ditimbulkan dari virus yang menjadi sorotan dunia ini, yang biasa disebut virus corona atau COVID-19. Berdasarkan data dari covid19.co.id, 26 Maret 2020, di Indonesia, orang yang telah positif corona ada 893, sembuh 35, dan meninggal 78. Itu semua tentu bukan angka yang kecil lagi. Dengan data tersebut, pemerintah Indonesia pun mengeluarkan keputusan libur selama 14 hari untuk melakukan social distancing. Social distancing yang dimaksud yaitu tetap berdiam diri di rumah, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Tapi, apakah hal tersebut dilakukan masyarakat dengan baik atau malah sebaliknya? Seperti contoh, banyak warga di ibu kota dan sekitarnya yang malah berbondong-bondong pergi berlibur ke Puncak Bogor karena wisata di Jakarta ditutup oleh gubernur. Contoh lain, ketika pelajar dan mahasiswa diliburkan dan digantikan dengan pembelajaran daring atau online, bukannya tetap berada di rumah atau di kos saja. Kenyataannya justru banyak yang masih nongkrong bersama temannya seperti meremehkan virus ini. Dilihat dari contoh tersebut, banyak warga Indonesia yang tidak berpikir secara matang soal himbauan yang diberikan. Mereka justru menganggap hal ini adalah kesempatan untuk liburan. Bagaimana jika mereka pulang dan menularkan virus ke orang sehat di sekitarnya? Semua pasti akan tertular, dan yang sudah melakukan social distancing akan sia-sia. Masyarakat di Indonesia yang jumlahnya sekitar 260 juta orang, bila tidak segera dicegah, pasti akan cepat menularkan virus ini satu sama lain. Sedangkan jumlah masyarakat dengan fasilitas di rumah sakit yang tersedia sangat berbanding jauh. Agar tidak menambah jumlah korban yang berjatuhan, hanya dengan melakukan social distancing, kita sudah ikut meringankan kerja pemerintah dan tenaga medis. Cara ini dinilai cukup efektif untuk menekan penyebaran virus. Di sosial media juga sudah ramai mengampanyekannya dengan tagar di rumah aja. Mengingat sudah banyaknya penderita COVID-19 yang tersebar di berbagai daerah, kita tidak tahu mana yang sudah tertular, mana yang tidak. Walaupun seseorang terlihat sehat, belum tentu orang tersebut tidak terinfeksi, karena masa inkubasi virus ini 2-14 hari. Berikut beberapa tips untuk mencegah virus ini. Yang pertama, jangan panik, tetap mengikuti info perkembangan virus ini. Yang kedua, saling mengingatkan dan melindungi orang di sekitar. Yang ketiga, jauhi kerumunan, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keempat, tetap berdiam diri di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak. Dan yang terakhir, terapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti selalu ingat cuci tangan, atur pola makan, dan istirahat yang cukup. Seperti yang kita tahu, virus ini masih sangat baru dan belum ditemukan obatnya. Penyebarannya pun sangat cepat dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Untuk itu, kita harus berpikir jernih agar tidak menyesal kemudian. Kita pasti bisa bersama-sama berperang melawan wabah ini dengan menaati himbauan yang ada. Dengan begitu, musibah COVID-19 ini pasti cepat berlalu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.